Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawaf Sulaiman Al-Hunaiti dengan NIM 2023 1037 0311433 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dari materi Hoare Triple yang dimana yang akan saya jelaskan nanti akan berisi pengertian, kegunaan, dan notasi dari Hoare Triple ini. Baik, yang pertama dari pengertian. Jadi, Hoare Triple ini adalah sebuah konsep dalam logika pemrograman untuk memverifikasi kebenaran dari program. Nah, jadi Hoare Triple ini adalah suatu konsep yang dimana kita ini akan melakukan pengecekan program, memverifikasinya supaya program ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dari kegunaannya sendiri itu bisa digunakan untuk menganalisis dan memverifikasi kebenaran dari sebuah program, kemudian membantu mendeteksi error atau bug pada tahap desain program, dan kemudian yang terakhir memastikan program bekerja sesuai dengan kondisi awal dan akhir yang ditetapkan. Baik, kita masuk pada notasi umumnya. Jadi notasi umumnya ini ditulis dengan huruf P, C, dan Q, yang dimana P ini disebut precondition atau kondisi awal, yaitu kondisi yang harus benar sebelum eksekusi C. Nah, untuk C-nya sendiri adalah command, instruksi atau kode dari program. Jadi C ini adalah kode program yang akan dieksekusi atau bisa kita sebut prosesnya. Kemudian Q yang akan disebut sebagai post condition atau kondisi akhir, atau bisa kita sebut juga sebagai outputnya, yaitu kondisi yang harus benar setelah C dieksekusi. Oke, kita masuk kepada contoh sederhananya. Jadi di sini ada 3 contoh sederhana. Yang pertama, di yang kolom warna biru ini dapat kita lihat bahwasannya ada notasi yang berisikan X sama dengan 5, Y sama dengan X plus 1, Y-nya 6. Jadi bisa kita lihat P-nya di sini X sama dengan 5, C-nya adalah Y sama dengan X plus 1, dan Q-nya adalah Y sama dengan 6. Untuk penjelasannya sendiri adalah preconditionnya dimulai X sama dengan 5. Berarti variabel X memiliki nilai 5. Dengan komen Y sama dengan X plus 1. Berarti variabel Y diisi dengan nilai tambah 1. Dan post conditionnya adalah Y sama dengan 6. Berarti nilai dari Y harus 6 setelah eksekusi C. Kemudian pada contoh yang kedua, kita langsung masuk ke penjelasan, yaitu preconditionnya X sama dengan 10. Berarti X awalnya bernilai 10 dengan komen atau prosesnya X plus 2. Berarti X diubah dengan nilai 2. Dan post conditionnya adalah X sama dengan 12. Berarti setelah komen dijalankan, nilai X menjadi 12. Karena 10 tambah 2 menghasilkan 12. Kemudian di contoh yang ketiga, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan Y kali X kali Y, dan Z adalah 6. Nah, untuk preconditionnya sendiri adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, berarti X bernilai 2 dan Y bernilai 3. Dan komennya adalah Z yang akan menghasilkan X kali Y, berarti Z diisi dengan hasil kali X dan Y. Dan post conditionnya akan menghasilkan Z sama dengan 6, karena dalam prosesnya akan dikalikan angka 2 dan 3 tadi. 2 kali 3 menghasilkan 6. Kemudian kita lanjut pada contoh notasi dengan if else. Di sini dapat kita lihat pada contoh pertama di kolom yang berwarna biru, preconditionnya X lebih dari 0. Berarti nilai X lebih besar dari 0 sebelum program dijalankan. Dan komennya adalah jika X lebih dari 0, Y sama dengan 1. Jika tidak, Y sama dengan min 1. Untuk mengecek nilai X, jika X lebih besar dari 0, maka Y akan diisi dengan 1. Jika X kurang dari atau sama dengan 0, maka Y akan diisi dengan nilai min 1. Dan post conditionnya akan menghasilkan Y sama dengan 1 atau Y sama dengan negatif 1, yang menyatakan bahwa setelah program dijalankan, nilai Y harus 1 atau min 1, tergantung kondisi X sebelumnya. Kemudian pada contoh yang kedua, preconditionnya berisi X kurang dari 5, berarti nilai awal kurang dari 5. Dan komennya, if atau jika X kurang dari 5, maka X sama dengan X plus 1. Jika tidak, X negatif 1. Mengecek nilai X, jika X kurang dari 5, maka X ditambah 1. Jika X lebih besar atau sama dengan 5, maka X dikurangi 1. Dan post conditionnya akan menghasilkan X sama dengan 5, yang menyatakan bahwa setelah program dijalankan, nilai X akan menjadi 5 terlepas dari apakah X awalnya kurang atau lebih besar dari 5.
Kemudian pada contoh yang ketiga, post conditionnya adalah A lebih besar dari B. Berarti nilai awal A lebih besar dari B. Komen B, untuk komennya, jika A lebih dari B, dan maka C sama dengan A dikurangi B. Jika tidak, C sama dengan B dikurangi A. Untuk mengecek nilai A dan B, jika A lebih besar dari B, C diisi dengan hasil pengurangan A kurang B. Jika A kurang dari atau sama dengan B, C diisi dengan B dikurangi A. Dan post conditionnya akan menghasilkan C lebih besar sama dengan 0. Yang menyatakan bahwa setelah program dijalankan, C akan selalu lebih besar atau sama dengan 0 karena C menyimpan selisih dari A dan B. Kemudian pada contoh yang ketiga, notasinya adalah kita coba menggunakan for. Kemudian pada contoh yang pertama, dapat kita lihat pada kolom biru, preconditionnya adalah sum sama dengan 0. Berarti nilai awal dari variabel sum adalah 0. Dengan komen for i sama dengan 1 to n, do sum sama dengan sum plus i adalah perulangan dari i sama dengan 1 hingga n. Setiap iterasi, nilai i akan ditambahkan ke variabel sum. Misalkan jika n sama dengan 3, maka sum akan berisikan 0 plus 1 plus 2 plus 3 yang akan menghasilkan 6. Dan post conditionnya akan menghasilkan sum sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Yang menyatakan bahwa setelah loop selesai, sum akan berisi hasil dari penjumlahan semua bilangan dari 1 hingga n. Rumus n kali n plus 1 bagi 2 adalah formula untuk menjumlahkan deret aritmatika dari 1 sampai n. Kemudian pada contoh yang kedua, preconditionnya berisi max sama dengan A1. Berarti nilai awal dari max adalah elemen pertama dari array A. Comment for i sama dengan 2 to n do if A yang berisikan variabel i lebih besar dari max, dan max sama dengan A yang berisikan variabel i adalah perulangan dari i sama dengan 2 hingga n. Setiap iterasi, program akan mengecek apakah elemen A yang berisikan variabel i berisi lebih besar dari max. Jika A yang berisi variabel i lebih besar, maka max akan diisi dengan nilai A yang berisi variabel I. Dan post conditionnya akan berisi max sama dengan max value in A. Yang menyatakan bahwa setelah loop selesai, max akan berisi nilai maksimum dari seluruh elemen di dalam array. Kemudian, pada contoh yang ketiga adalah kita menggunakan faktorial. Preconditionnya, fact sama dengan 1. Berarti nilai awal dari fact adalah 1. Comment for i sama dengan 1 to n, do fact sama dengan fact kali i. Adalah perulangan dari i sama dengan 1 hingga n. Setiap iterasi, fact akan dikalikan dengan nilai i. Misalkan jika n sama dengan 4, maka nilai fact sama dengan 1 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4. Karena n kita isikan dengan 4, berarti kita selesaikan di perkaliannya di keempat. Seperti ini, 1, 2, 1 kali 1 kali 2 kali 3 dan kali 4. Maka akan menghasilkan 24. Dan post conditionnya akan berisikan faktorial dari nilai n itu sendiri, yang menyatakan bahwa loop selesai. Fact akan berisi hasil perkalian semua bilangan dari 1 hingga n, yang merupakan nilai faktorial dari n. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.